Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang pelayanan, kita seringkali berpikir tentang tindakan eksternal yang kita lakukan. Bagaimana kita merespon dan melayani para pengguna jasa, atau bagaimana kita berinteraksi dalam masyarakat. Namun service with character memperlihatkan kepada kita bahwa pelayanan tidak hanya berasal dari tindakan tersebut, melainkan berasal dari karakter dan nilai-nilai integritas pribadi kita. Ini membuktikan bahwa karakter memiliki peran penting dalam setiap interaksi dengan lingkungan di sekitar. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu naik pesawat ya, suatu airlines, ada yang pramugarinya itu ramah, cekatan, helpful. Ada yang pramugarinya itu merasa cantik, jadi dia agak nggak pernah senyum gitu. Itu kan udah bisa kelihatan ya gitu. Tapi ada satu maskapai penerbangan lah yang selama ini tahun 90-an itu merajai Asia Pasifik, itu Singapore Airlines. Dan sampai sekarang dia confidence dengan tarif yang sangat cukup mahal gitu. Dan masih lumayan gitu ya. Nah, itu karakternya mereka perlihatkan dengan baik ya. Ketika karakter baik menjadi dasar dari pelayanan, hal itu akan menciptakan pelayanan yang jauh lebih kuat, tulus, dan berarti. Ini menciptakan pelayanan yang bukan hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga membangun hubungan yang berkelanjutan dan mendorong perubahan positif. Nah, melalui penjelasan narasumber tentang buku yang akan dibedah nanti, saya berharap agar kita bersama dapat mendengarkan pandangan, pengalaman, dan wawasan dari beberapa pembedah buku Service with Character. Kita dapat belajar bagaimana karakter individu dan nilai-nilai organisasi dapat mempengaruhi proses pelayanan. Jadi sebenarnya kami harapkan seluruh kantor pelayanan KPKNL terutama yang merupakan ujung tombak dari pelayanan DJKN atau wajah DJKN itu mestinya bisa ikut hadir dalam acara hari ini. Karena sekarang saya lihat sudah mulai banyak nih beberapa pengaduan akibat pekerjaan yang cukup tinggi, yaitu terutama dari hal pelayanan lelang, ya, itu banyak keluhan mulai masuk di mana merasa pelayanan lelang itu dibeda-bedakan. Walaupun setelah kita teliti lebih jauh, banyak yang merasa sudah menyampaikan permohonan pelayanan, tetapi persyaratannya yang kurang dipenuhi. Sehingga merasa kok yang yang memohon pelayanan lebih lambat, malah itu yang direspon lebih cepat. Nah, dia tidak melihat bahwa dia tidak memenuhi persyaratannya. Artinya literasi mengenai kelengkapan untuk pohon lelang itu perlu digalakkan. Dan juga mungkin juga mesti ada semacam training khusus ya buat para pejabat lelang yang hektik dengan tumpukan permohonan, sementara dia harus tetap ramah dan tetap baik suaranya gitu. Sementara kadang-kadang pemohon lelang kadang-kadang mungkin suaranya tinggi gitu ya. Nah, ini yang bagaimana menciptakan dalam suasana stressful, banyak tuntutan, tapi bisa melayani pertanyaan-pertanyaan para pelanggan dengan tetap suara yang dianggap cukup sopan gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk saling berbagi dan memetik manfaat melalui bedah buku Service with Character. Melalui kegiatan ini, semoga DJKN dapat menjadi organisasi yang memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa. Demikian dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia dan bimbingannya kepada kita sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan hal yang akan kita harapkan dan bermanfaat bagi organisasi dan negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kami harapkan benar-benar kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau baca buku itu mungkin perlu waktu 5 jam, 6 jam, atau bahkan 2 hari untuk tuntas. Mudah-mudahan dengan sejam ini bedah buku kita bisa memperoleh intisari daripada buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak untuk sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, karena hari ini acaranya begitu spesial, sayang rasanya jika kita tidak mengabadikan momen ini. Untuk itu, dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya dan memberikan senyum terbaiknya pada pagi hari ini. Mungkin ini ada 2 slide. Di slide pertama, panitia mohon dibantu untuk menangkap layarnya.
Saya hitung 1 sampai 3. Mohon ditahan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Diingatkan kepada para peserta, Bapak Ibu hadirin yang berhadir pada hari ini, dapat mendownload virtual background, bahan materi, presensi, dan juga evaluasi pada link yang telah disediakan oleh panitia. Akan mungkin sudah ada di kolom chat. Ya, di bit.ly/buku HKM 17. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, terdapat monolog yang akan disampaikan oleh Saudara Dava Dia Ulhak dengan judul Bersama Kita Bisa. Izin saya membacakan CV Mas Dava terlebih dahulu. Izin Pak ya, sudah ada CV-nya? Baik, kita sapa dulu. Mas Dava, apa sudah siap? Sudah hadir bersama kita semua? Sudah, Mbak Ajeng. Sudah. Ya, Mas Dava Dia Ulhak ini menurut informasi ini lahir di Banyumas 8 September 99. Pendidikan terakhirnya merupakan Prodip Kebendaharaan Negara PKN STAN 2018. Sekarang bertugas di KPKNL Palu, benar ya, Mas Dava? Ya, betul, Mbak. Prestasi yang pernah diraih merupakan pegawai teladan KPKNL Palu dan juga agen perubahan dalam rangka ZIUBK KPKNL Palu. Dan Mas Dava bersama tim meraih juara 1 tim kedai lelang KPKNL Palu. Sudah ada di layar bersama, kita bisa melihatnya. Hobi Mas Dava olahraga dan main musik, dan tampaknya aktif bermedia sosial ya, karena banyak nih, ada IG, YouTube, TikTok yang bisa untuk kita follow. Mas Dava sudah siap ya? Sudah, Mbak. Oke. Siap sekali hari Kepada ini. Mas Dava, dipersilakan. Baik, terima kasih, Mbak Ajeng. Mohon izin, Pak Ses, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Hari ini saya akan membacakan monolog dengan judul Bersama Kita Bisa, karya Dava Dia Ulhak. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Melalui hembusan angin, aku ingin menyampaikan pesan kepadamu. Lewat hawa panasnya kota Palu, aku ingin kau juga merasakan panasnya rasa banggaku menjadi bagian darimu. Langit senja mulai membiru, penanda akan tenggelamnya mentari untuk menunggu hal yang akan berlalu. Tepat di usia yang ke-17 tahun ini, engkau bagaikan remaja yang sedang merasakan di mabuk asmara. Rela berkorban melakukan apapun untuk kebahagiaan dari pemangku kepentingan. Dan entah bagaimana keadaannya, senyuman dari pengguna layanan selalu dapat mengobati hati yang luka dan raga yang lelah. Di bawah nama Kementerian Keuangan, layanan yang diberikan untuk kemakmuran masyarakat menjadi hal yang kini sedang dituju. Satu tujuan, DJKN melayani lebih baik. Apakah hanya akan menjadi angan-angan belaka? Menjadi utopia yang tidak terwujud dalam realita? Harusnya tidak. Masa kini, di usia yang ke-17 tahun, akan menjadi kenangan untuk hari-hari di masa depan. Tidak ada yang tidak mungkin, selama kita tetap berpegangan tangan dan melangkah bersama. Walau banyaknya daerah yang terdapat di Indonesia, kantor wilayah sampai dengan kantor pelayanan, dari ujung timur sampai dengan ujung barat pelosok negeri. Mari kuatkan hati dan pikiran untuk bisa menyongsong dan melambungkan nama dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Walau banyak terdapat perbedaan, meski terdapat caranya masing-masing, namun akan selalu diingat, pelangi itu indah karena berbeda, bukan? Mungkin belum lama aku dapat mengenalmu. Sebagai orang yang masih tergolong baru di kehidupanmu kini, aku dapat merasakan pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, piutang negara, sampai dengan pelayanan lelang. Keempat hal tersebut dapat kau jalani secara bersama-sama. Walaupun banyak tantangan yang melanda, banyak rintangan yang kini kian menerpa, namun semuanya dapat digunakan untuk satu tujuan,
melayani lebih baik. Walaupun sangat jauh berbeda di antara keempat hal tadi, selalu ingatlah bahwa bunga mawar memang tak akan pernah menjadi melati, dan bunga melati tak akan pernah menjadi bunga mawar. Setiap bunga akan indah dengan caranya masing-masing. Begitu juga denganmu, dengan layananmu, berjalan dengan prosesnya masing-masing untuk kemakmuran bangsa dan negeri Indonesia. Bisa saja kondisimu kini sangat berbeda dengan kondisimu di waktu yang lampau. Perubahan itu pasti ada, dan mungkin kita akan kehilangan sesuatu yang lebih baik. Namun sebagai gantinya, sesuatu yang jauh lebih baik akan datang menghampiri. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Aku memilihmu dari awal aku ditempatkan. Walaupun memang kita tidak saling mengenal, aku dapat merasakan kecocokan antara kita berdua. Saat itu, rasa percaya diriku sangatlah tinggi untuk dapat menjadikanmu pilihan utama. Karena aku pun yakin, baiknya mencintai dan terluka dari penolakan daripada harus bersembunyi dalam ketakutan. Karena cinta memang tidak menjamin suatu kebahagiaan, tetapi tidak ada kebahagiaan tanpa cinta. Selanjutnya, izinkan aku menyampaikan rasa banggaku. Mungkin kau ada, namun bukan dalam bentuk raga atau manusia, sesuatu yang tak bisa aku gambarkan seperti apa bentuknya. Namun, selama 4 tahunku berada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, aku ingin terus bersamamu, memberikan layanan kepada pengguna kepentingan di luar sana, terus berkelana menulis kisah antara kau dan aku, serta kita semua. Oleh karena itu, izinkan aku untuk terus menjadi bagian darimu, untuk terus dapat melakukan perbaikan serta layanan kepada masyarakat luas, untuk mencapai suatu kata, kesempurnaan. DJKN, satu tujuan, melayani lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Dava. Mari Luar sama-sama kita biasa, berikan keren, eh. tepuk tangan yang paling meriah. Iya, sangat Ini yang keren mengarang sekali. Mas Dava sendiri ya? Gimana, Pak? Yang mengarang Mas Dava sendiri nih. Iya, Pak. Saya sendiri, Pak. Oh. Sekarang emang lagi jatuh cinta kayaknya ya. Jadi tadi apa Ya, lebih baik menyatakan daripada apa? Daripada bersembunyi dalam ini, Pak. Terluka, Pak. Bersembunyi dan terluka. Iya dah, sangat good. Iya ya, hebat benar. Terima kasih, Pak. kalau kalimat yang saya highlight, cinta tidak menjamin suatu kebahagiaan, tapi bagaimana bisa bahagia jika tanpa cinta. Keren banget. Ya, tapi intinya tadi monolognya kita tidak perlu sama, kita punya tusi masing-masing, tapi kita sama-sama memiliki satu tujuan untuk melayani lebih baik. Terima kasih kepada Mas Dava. Bapak dan Ibu, kita tiba di acara inti kita yang sudah kita tunggu-tunggu. Langsung saja kita panggil moderator kita pada hari ini, Ibu Hestika Nirwani. Izin saya membacakan CV Ibu Tika terlebih dahulu. Ibu Tika lahir di Batang, 16 Januari 1984. Pendidikan D3 PPLN STAN 2005, dilanjutkan D4 Akuntansi STAN 2013, dan dilanjutkan S2 Akuntansi Universitas Indonesia tahun 2022. Pekerjaan saat ini bertugas di Direktorat TSI, tapi sebelumnya pernah bertugas di KPKN Tasikmalaya, Kanwil JKN DKI Jakarta, Direktorat PKNSI. Dan Ibu Tika juga berprestasi, merupakan award di LPDP tahun 2019. Ibu Tika, apakah sudah hadir bersama kita? Selamat pagi, Ibu Tika. Selamat pagi, Ajeng. Ya, sudah siap? Semangat, Ibu. Siap untuk memimpin bedah buku kita pada hari ini. Kepada Ibu, kita persilakan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kita mulai acara inti di pagi hari ini, yaitu sesi bedah buku. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Ajeng dan juga Pak Ses, bahwa Panitia Bedah Buku telah memilihkan buku yang sesuai dengan tema HKN tahun ini, yaitu Satu Tujuan DJKN Melayani Lebih Baik. Judul bukunya yaitu Service with Character, yang ditulis oleh Bapak Hermawan Kertajaya. Mungkin yang adik-adik Gen Z kurang tahu ya, siapa sih Bapak Hermawan Kertajaya ini? Nah, for your information, Bapak Hermawan Kertajaya ini adalah seorang pakar dalam bidang marketing,
kalau kita membicarakan marketing pasti beliau termasuk yang top of mind dalam pikiran kita. Kemudian beliau mendirikan perusahaan marketing consultant yang bernama Mark Plus, dan di sela kesibukan beliau masih aktif menulis banyak buku yang salah satunya akan kita bedah pada pagi hari ini. Setelah membahas buku dan penulis, kita akan memperkenalkan 2 orang narasumber yang akan membedah buku, yaitu Ibu Rusmawati Damarsari dan Michael John Maurice Tindagi. Karena ada 2 orang, artinya akan ada 2 perspektif. Perspektif pertama yaitu dari pelayanan di KPKNL dan perspektif kedua yaitu pelayanan di Kanwil. Untuk itu, mari kita undang saja pembicara yang pertama, yaitu Ibu Rusmawati Damarsari. Panitia bisa menampilkan CV beliau. Selamat pagi, Ibu Rusma. Selamat pagi, Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sebenarnya sudah banyak yang kenal dengan Bu Rusma ini ya. Tapi nggak apa-apa, akan saya perkenalkan lebih dalam tentang beliau. Rusmawati Damarsari. Lahir di Jakarta pada tanggal 13 September 1979. Beliau menempuh pendidikan di D3 PPLN STAN, lalu melanjutkan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia, dan melanjutkan S2 Manajemen di UPN Veteran Jakarta. Beliau telah berkarir di Kanwil DJKN Kaltim-Tara, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kabid Lelang di Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Nah, di sela-sela kesibukan beliau, selain mengerjakan tusi, beliau juga mempunyai kesibukan yang lain, yaitu aktif menulis artikel pada portal DJKN, juga aktif sekali menjadi relawan pengajar di Kemenkeu Mengajar ya Bu. Dan bahkan ini pernah di Kemenkeu Mengajar 8, beliau ini mengajar untuk anak-anak pekerja migran Indonesia. Dan level relawannya itu nggak kaleng-kaleng ya, beliau pernah menjadi relawan pengajar terbaik di tahun 2022. Untuk itu, mari kita mulai saja bedah buku yang oleh narasumber pertama, yaitu Bu Rusma. Silahkan Bu Rusma. Ya, terima kasih Mbak Tika. Saya izin menyapa Pak Ses. Kabar? Assalamualaikum Pak Ses. Waalaikumsalam, Bu Rusma. Makasih ya sudah bisa menjadi narasumber acara bedah buku. Salam sehat Pak Ses. Sama-sama, semuanya sehat. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, sampurasun. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Ditjen KH Negara, yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, dan seluruh pegawai yang hadir, serta ada rekan-rekan mahasiswa yang ikut kegiatan kita pagi ini. Mbak Tika, luar biasa juga ada stakeholder yang hadir di kegiatan kita pagi hari ini. Izinkan saya Rusmawati Damarsari menjadi pembicara pertama untuk bedah buku yang sangat menarik, Service with Character. Meskipun buku ini sebenarnya sudah ditulis tahun 2012, tapi sangat relevan dengan layanan di DJKN. Kemudian saya melihat bahwa kegiatan bedah buku ini bertepatan dengan momen Hari Kekayaan Negara. Nah, ini sangat pas karena kekayaan itu sebenarnya adalah aset yang akan menjadi nilai tambah ekonomi dengan prinsip-prinsip yang ada di buku ini. Nah, ini akan saya paparkan, di mana ada 6 karakter yang kemudian di-breakdown oleh penulisnya, Hermawan Kertajaya dan Ardi Ridwansyah, menjadi 18 pilar. Sebagai penjelasan pertama, teman-teman mungkin yang belum membuka buku ini atau mendapatkan buku ini dibuat oleh tim dari MIM yang berbagi rahasia 18 pilar layanan di era horizontal. Nanti akan saya kaitkan dengan era saat ini. Bagaimana menciptakan loyalitas dan rekomendasi pelanggan. Buku ini juga dilengkapi dengan cerita keberhasilan
layanan di era horizontal dalam menciptakan loyalitas dan rekomendasi pelanggan dari beberapa perusahaan terkenal di Indonesia. Jadi saya dengar panitia nanti akan membagikan hadiah buku ya Mbak Tika ya. Ini nanti akan di buku itu ada contoh-contoh dari beberapa perusahaan Indonesia yang sudah menerapkan prinsip service with character. Kemudian kalau saya membaca buku ini, saya melihat tantangan institusi ketika membandingkan buku ini dengan term aplikasi. Kalau dalam sisi kenegaraan, ini saya kira kita belum bisa total ya menerapkan autonomous business karena kita sudah memasuki era 6.0 yaitu era autonomous business, tapi sebenarnya kita masih memerlukan penguatan karakter manusia. Teman-teman semua di buku di awal-awal halaman itu dijelaskan apa dan mengapa, dan kalimat awalnya itu karakter. Kalau kita kaji secara etimologi, asal kata karakter itu berarti ciri, kekhasan, unik, dan sebagainya. Nah, secara terminologi berarti sifat-sifat yang membedakan seseorang atau sesuatu dari yang lain. Kemudian kalau kita lihat problem saat ini dunia itu sedang berhadapan dengan yang pertama, era digital, yaitu era 4.0. Yang kedua, melanjut dari era digital ke era algoritma, yaitu era 5.0. Sekarang kita sudah memasuki era autonomous business atau era 6.0. Nah, ini teman-teman semua kan kita sekarang itu kalau kita chat ada otomatis ya, dibalas dengan mesin, itu sudah memasuki era autonomous business. Atau kalau era algoritma, kita sangat merasakan ketika menggunakan Google Maps. Itu secara otomatis Google Maps akan mengarahkan algoritma yang pernah kita gunakan. Nah, era seperti ini di mana servis yang harus bertemu fisik sekarang ini berubah total menjadi secara digital. Nah, apakah ini pelayanan? Iya, tentu ini adalah layanan. Jadi kembali kepada institusi kita, bagaimana layanan yang kita akan berikan. Nah, Hermawan Kertajaya dan Ardi Ridwansyah ini menengahi antara layanan oleh manusia, tapi juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kalau kita lihat di era balik saat COVID-19 sampai saat ini, bangunan linkage itu sudah membentuk algoritmik menuju autonomous. Nah, kita sudah sangat rasakan ya ketika titik baliknya di COVID-19. Nah, pertanyaannya dari buku ini, apakah kita di institusi DJKN bisa menerapkan 6 karakter untuk layanan? Di mana saat ini masih ada gap antara masyarakat, kemudian UMKM. UMKM ini kalau saya rasakan itu benar-benar butuh bimbingan kita dalam hal digitalisasi dan tentunya dalam hal kapital. Nah, bagaimana kita membentuk green linkage-nya? Nah, ini kita bisa mengambil pelajaran dari buku ini. Sebenarnya disinilah peran kita harus bisa menjadi bridging solution atau sebagai jembatan solusi. Kemudian kalau saya lihat, buku ini juga memberikan guidance dalam membentuk atau membuat jembatan tadi, di mana masih ada stakeholder kita yang masih banyak menginginkan layanan fisik sebenarnya. Namun kita sudah memasuki era autonomous business. Nah ini. Kemudian kita lihat, coba saya minta tolong Mas Bambang, ya ini ada mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura yang akan membantu saya untuk slide share. Sudah saya siapkan beberapa slide, silakan. Ya, kita langsung ke slide yang 6 karakter. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kami dari Kalimantan Barat sudah menyiapkan slide. Ini saya dibantu 2 orang mahasiswa Untan. Kita langsung ke 6 karakter. Ya, lanjut satu lagi. Ya,
Teman-teman, ini sudah saya sampaikan bahwa kegiatan BUPI ini sangat tepat dilaksanakan dengan momen Hari Kekayaan Negara. Nah, ada 6 karakter yang telah disusun oleh penulis. Kalau saya lihat ya, kita sebagai orang Indonesia tentunya memiliki kekhasan, ciri, keunikan tidak hanya secara personal, tapi secara budaya dan peradaban. Nah, ini ada 6 karakter yang sudah disusun oleh Hermawan Kertajaya ini menurut saya sangat berdasarkan kekhasan budaya Indonesia. Kalau kita rangkum 1-6 ini sebenarnya berujung pada silih asah, silih asuh, dan silih asih. Nah, ini kalau kita lihat ya dari yang pertama, yaitu dapat dipercaya. Nah, ini juga identik, selain kita lihat warna biru ya, warna biru ini identik dengan langit yang sangat luas. Nah, disinilah makna percaya itu berada. Kejujuran dan integritas seorang manusia itu harus sedalam samudra dan setinggi langit biru yang tidak terbatas. Nah, ini ada dalam bukunya Hermawan. Kemudian yang kedua, respect. Respect ini dapat berwujud pada tindakan untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan menoleransi perbedaan. Kemudian yang ketiga, responsibility. Nah, ini kita tidak cukup hanya memiliki sifat yang pertama, tapi kita juga punya harus ada sifat responsible. Responsible ini berarti kita mesti melakukan apa yang harus kita lakukan dan bertanggung jawab dengan pilihan yang kita ambil. Kemudian yang keempat, yaitu fairness. Fairness ini berarti keadilan. Bermain sesuai dengan peraturan, menggunakan kesempatan untuk berbagi, memiliki pikiran terbuka, mau mendengar pendapat orang lain secara objektif, dan tidak mudah menyalahkan orang lain tanpa dasar yang kuat. Kemudian caring, perilaku caring ini mencakup berbaik hati, peduli pada orang lain, mengekspresikan rasa terima kasih, mau memaafkan orang lain, dan berbesar hati, serta bersikap membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian citizenship ini prinsip dari ethics, terakhir dari ethics ya. Kita jadi tidak hanya menerapkan prinsip 1-5, tapi juga harus ada rasa citizen tadi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, selanjutnya dari 6 karakter ini dikembangkan oleh Hermawan Kertajaya dan Ardi menjadi 18 pilar service with karakter. Nah, sudah saya sampaikan sebenarnya bahwa 1-6 ini sebenarnya di Indonesia itu sesuai dengan budaya kita. Yang kemudian jadi satu yaitu silih asah, silih asih, dan silih asuh. Nah, sebenarnya 18 pilar service ini sudah dipraktekkan oleh DJKN. Salah satunya dalam bentuk pelayanan lelang, kalau kita lihat ya. Walaupun masih banyak juga kita mendengar layanan lelang yang belum sesuai dengan seharusnya. Nah, untuk memperkuat kinerja lelang ke depan, buku ini dapat kita ambil hikmahnya karena ada sedikit sentuhan kecil dalam performa diri dan pelaku lelang dalam hak teknis. Jadi saya sangat berharap para pelaku lelang bisa mengambil hal-hal hikmah yang baik untuk melakukan layanan di lelang. Nah, karena dengan konsep 6 karakter inilah sikap 18 pilar ini bisa diaplikasikan. Nah, sebenarnya ini ada nilai-nilai spirit yang diaplikasikan dalam pelayanan. Ya, selanjutnya slide berikutnya ada 18 pilar. Nah, Bapak Ibu, secara umum saya sampaikan bahwa buku ini bagus dan menambah hasanah keilmuan lelang. Apalagi kita sebagai bagian dari pemerintah, entitas teknik dari negara, maka prinsip equality, partnership, dan term modern sudah sering dipraktikkan dari tingkat administratif hingga tingkat teknis lapangan. Nah, saya simpulkan sederhana bahwa buku ini dalam teori marketing, ini berdomain pada konsep ritual marketing. Tapi sebenarnya prakteknya itu ada spirit marketing di mana ada nilai-nilai keindonesiaan dalam term silih asah, silih asih, dan silih asuh dapat diimplementasikan tidak hanya secara personal, tapi secara sistem penataan pelayanan di pemerintah.
Maka spirit yang memang melayani adalah ciri khas manusia untuk membantu. Bu Rusma, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Dan kenusantaraan sehingga Halo, cek Bu Rusma. Tampaknya putus-putus suaranya. Jelas, kedengaran jelas. suara kedengaran Mbak Tika. Nah, sudah Bu. Saya bisa mendengar dengan jelas. Oh ya, makasih Pak Ses. Baik, ya. Oke, kita lanjut ke 18 pilar. 18 pilar ini yang pertama ini layanan tidak pernah berbohong, kemudian berani melayani dengan cara yang benar dan konsisten. Yang ketiga, tepati janji Anda, melayani dengan komitmen. Ya, lanjut. Kemudian juga ini ada sesuai dengan buku dari Hermawan Kertajaya. Lanjut, Mas Bambang. Izin Bu Rusma bisa geser yang pertama, pilar pertama coba. Ya, silakan Pak. Mas Bambang, tolong slide pertama. Nah, ini yang dua penting nih, tidak pernah berbohong dan tepati janji Anda. Nah, ini nih penting nih. Ya, next silakan. Oke, masih Pak. Lanjut, slide berikutnya. Ini ada 6 karakter, lanjut. Kemudian ada 7, 8, 9. Lanjut. 11, 12. Ya, kemudian 13, 14, 15. Ini Bapak Ibu teman-teman semua dapat dilihat ya nanti ya di buku Hermawan Kertajaya, karena kita hanya membahas atau membedah buku dan bagaimana kita mengkaitkannya untuk peningkatan layanan di DJKN. Ya, Mbak Tika, mungkin saya akan simpulkan. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa Mas Babang lanjut sampai ke terakhir ya. Ya, lanjut. 18 ya. Ya, baik. Teman-teman semua, buku ini cukup bagus. Ini panitia keren yang memilih buku ini meskipun buku ini sudah lama dan cukup sulit diperoleh. Namun buku ini sangat menambah hasanah keilmuan tentang lelang khususnya dan layanan DJKN lainnya. Apalagi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini sebagai bagian dari pemerintah, kemudian entitas teknik dari negara, maka harus melaksanakan layanan itu dengan prinsip equality, partnership, dan term-term modern. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa butuh nilai-nilai spirit dalam melayani, karena dengan nilai-nilai spirit itulah sikap dari 18 pilar ini bisa diaplikasikan. Dalam pelayanan ini sebenarnya kan kita lihat ada suprastruktur dan infrastruktur. Misalkan ada gedung, ada IT yang kita sebut dengan digitalisasi. Namun semua itu dioperasikan oleh manusia yang perlu diperkuat lagi dalam servis dan pelayanan. Kemudian juga saya harap kita jangan terus-menerus melihat konsep pemasaran modern ini dari luar, tapi sebenarnya kalau kita melihat ke dalam ya, ke dalam diri Indonesia sendiri ini sudah ada dalam jati diri bangsa Indonesia. Ya, mungkin dari saya demikian, Mbak Tika, nanti akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Kurang lebihnya saya sampaikan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sungai di Kalimantan airnya bersih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusma. Tadi yang cukup menyentuh adalah disebutkan Bu Rusma bahwa ciri manusia itu ada spirit melayani dan asah asih asuh itu merupakan eh, sesuatu yang khas di Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, masih ada satu orang lagi yang akan membedah buku, yaitu Michael. Apakah Michael sudah siap? Panitia mohon bisa menampilkan CV dari Michael. Halo Michael. Pagi Bu Ika, siap-siap. Baik, Michael ini adalah pegawai di KPKNL Jayapura. Dan kita akan kenalan lebih dulu dengan Michael. Michael John Maurice Tindagi, lahir di Tahuna 2 Oktober 1983, menempuh pendidikan di D1 PPL Anstan dan melanjutkan S1 Manajemen di STIE Sulut pada tahun 2015. Kemudian Michael pernah berkarir di KPKNL Jayapura, KPKNL Makassar, KPKNL Manado, dan kembali lagi ke KPKNL Jayapura sampai sekarang. Michael mempunyai hobi olahraga dan aktivitas lain sehari-hari. Michael ini aktif di komunitas di Perpus Universitas Cendrawasih, lalu di komunitas olahraga, dan nah ini keren banget nih, anggota Data Analytic Community Divisi Data Science pada Kanwil DJKN Papabaruku. Silahkan Michael untuk mulai saja bedah bukunya. Kita akan mendengar dari perspektif pelayanan di KPKNL ya. Silahkan Michael. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Pak Ses, JKN, mohon izin Bapak Ibu yang telah bergabung di acara bedah buku Hari Kekayaan Negara tahun 2023, baik melalui media Zoom maupun melalui live streaming YouTube. Izin saya, Michael, ingin membedah buku dengan judul Service Karakter 18 Prinsip Keberhasilan Layanan di Era Horizontal dalam Menciptakan Loyalitas dan Rekomendasi Pelanggan. Izin untuk share screen. Baik, sedikit singkat tentang penulis buku. Buku ini ditulis oleh Bapak Hermawan Kertajaya dan Ardi Ridwansyah, di mana buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2012, yang berjumlah sebanyak 93 halaman. Untuk Bapak Hermawan Kertajaya, tahun 2002 dinobatkan sebagai salah satu 60 gurus who have shaped the future of marketing. Tahun 2009, beliau sebagai penerima The Distinguished Global Leadership Award dari Pan Pacific Business Association tahun 2009. Kemudian tahun 2010 mendapatkan gelar doktor honoris causa dari ITS Surabaya. Untuk penulis yang kedua adalah Bapak Ardi Ridwansyah. Dia adalah Head of Knowledge Management serta Program Development Manager di Marketplace Institute of Marketing. Pada tahun 2008 menjadi editor untuk buku Sales Operation, Service Operation, dan Brand Operation. Kemudian tahun 2009 menjadi kontributor untuk buku Connect Serving the New Wave Marketing, dan 2010 menjadi editor Grow with Character Champion Series. Nah, di dalam buku Service with Character ini, itu terdapat garis besar ada dua. Yang pertama, ada dua bagian utama. Yang pertama, mengapa dan apa Service with Character, kemudian bagaimana. Nah, diterangkan dari penulis di sini, yang pertama, itu adalah dari mulut ke mulut atau word of mouth.
di mana digambarkan dari penulis di sebuah perusahaan kecil yang bernama Mayo Clinic menggunakan strategi pemasaran dengan melakukan word of mouth dari mulut ke mulut, di mana pelayanan yang dilakukan benar-benar sangat berkesan sehingga layak untuk diceritakan. Jadi dengan kekuatan rekomendasi sebagai alat promosi menimbulkan bola salju di era baru, apalagi di era sekarang. Baik tulisan, gambar, atau juga media yang berisi pesan rekomendasi itu bisa tersebar dengan cepat di era teknologi ini. Jadi untuk itu dijelaskan oleh penulis, selamat datang di era horizontal, di mana era yang tidak ada lagi sekat, batasan-batasan, kemudian dalam memperoleh informasi, sehingga era konektivitas menjadi terbuka, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Apalagi pada zaman sekarang, di mana keterbukaan informasi dan teknologi semakin mudah diperoleh. Nah, di sini, jadi selanjutnya apa? Jadi, inti dari buku tersebut adalah bagaimana membangun kepercayaan pelanggan kepada kita. Dalam hal ini, buku ini adalah merupakan dilihat dari perspektif bisnis. Jadi menurut Stephen M.R. Covey bahwa kunci untuk meraih kepercayaan bisa didapat dari dua hal. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah karakter. Di mana menurut penulis, berdasarkan pengalaman dari Marco sendiri dan juga terhadap hasil wawancara pelaku dari berbagai industri, aspek karakterlah yang lebih penting. Jadi, maka di sini menurut penulis, untuk mendeskripsikan apa itu karakter, dilihat dari 6 pilar karakter yang dikembangkan oleh Joseph Bond Institute of Ethics. Di mana yang karakter pertama adalah sifat dapat dipercaya, kemudian bagaimana menghormati, kemudian tanggung jawab, selanjutnya adalah keadilan, kepedulian, dan terakhir adalah kewargaan. Di mana untuk trustworthiness sendiri adalah yang paling terutama dan utama. Sifat yang dapat dipercaya dengan kejujuran, di mana kejujuran itu sangat paling penting dan menurut penulis harus dibiasakan sejak dini. Jadi dalam 6 pilar karakter ini, di mana masing-masing karakter ini dijelaskan penulis bahwa ada usia-usia yang dikembangkan sejak dini. Artinya untuk yang sifat dapat dipercaya terus dimulai dari 4 sampai 6 tahun dan selanjutnya. Kemudian berdasarkan dari 6 pilar ini, penulis mengembangkan menjadi 18 prinsip keberhasilan layanan. Yang pertama adalah sifat yang dapat dipercaya, trustworthiness, di mana kalau misalkan dari perspektif kita selaku operasional, tentunya sifat dapat dipercaya ini tentu tidak asing lagi, karena merupakan salah satu dari bagian dari nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu dari perilaku utama, dari segi integritas dan kejujuran. Nah, di sini untuk yang prinsip pertama adalah pelayanan tidak pernah berbohong. Di sini penulis ingin menggambarkan dengan jujur, tidak selalu mudah, di mana penulis menggambarkan situasi terkait pesanan makanan ataupun juga laundry, di mana kalau misalkan sudah telat dalam memberikan layanan makanan, tetapi pas dicek di dapur makanan itu atau bahan-bahan yang tidak ada, kemudian bagaimana pelayan itu menyampaikan secara jujur, apakah berani mengungkapkan juga bahwa bahan-bahan tersebut ada atau tidak. Selanjutnya, apakah laundry? Di sini di dalam buku ini tulis contohnya seperti laundry, di mana kalau misalkan ada kelalaian petugas laundry yang menyebabkan laundry menjadi kotor, apakah bisa jujur petugasnya?
Nah, dikaitkan dengan institusi publik, untuk itu diperlukan transparansi dan keterbukaan terhadap layanan, di mana layanan diberikan baik dari segi waktu penyelesaian dan juga tarif, sehingga dapat diketahui oleh pengguna layanan. Di mana untuk implementasinya, KPKNL Jayapura sudah dipasang banner, video TV, dan lain sebagainya, keterbukaan tarif layanan yang sudah dipasang jelas, sehingga memudahkan pengguna layanan untuk dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan. Kemudian, berani melayani dengan cara yang benar secara konsisten. Di sini penulis menekankan bahwa budaya perusahaan bisa berkontribusi mewujudkan layanan dengan konsisten untuk seluruh karyawan. Jadi, kalau dikaitkan dengan kantor operasional, di KPKNL Jayapura sendiri, setiap hari Senin diadakan acara Senin Menawan pada pagi hari sebelum mulai aktivitas kantor, di mana salah satu acaranya adalah, bagian acaranya adalah pembacaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diikuti dengan budaya organisasi, sehingga diharapkan para pegawai dapat memberikan layanan sesuai dengan nilai dan budaya organisasi. Selanjutnya adalah tepati janji layanan, tepati janji Anda, layani dan komitmen. Di mana saat perusahaan memegang teguh janji yang disampaikan, maka disitulah peluang untuk mendorong agar pihak ketiga mau dengan sukarela mengkampanyekan perusahaan pada pelanggan. Nah, di sini dari sisi operasional dalam hal percepatan layanan adanya inovasi. Seperti mungkin kalau di Jayapura, penetapan lelang 1 hari, PSP cepat, terus verifikasi layanan penilaian 3 hari, yang meringkas SOP, sehingga jadi lebih cepat, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan layanan. Bisa juga dengan produk yang dihasilkan sesuai dengan SOP yang ditentukan. Selanjutnya, dari 18 prinsip adalah pelanggan adalah teman, bukan raja Anda. Jadi di dalam buku ini, contoh kasus dari buku ini adalah bagaimana seorang dokter pribadi, seorang direktur, di mana tidak mau berkata jujur terkait diagnosa hasil dari penyakitnya. Jadi, tidak mau membuat sang direktur itu terkesan takut dan panik. Tetapi dalam satu sisi di sini hanya membuat pelanggannya senang, tetapi menyembunyikan kenyataan bahwa adanya penyakit yang diderita. Nah, dari sektor pelayanan publik, di mana pengguna layanan merupakan unit kerja yang sama, dan juga bagaimana menjadi mitra yang bertindak transparan sesuai dengan aturan tanpa menjanjikan lebih dan secara konsisten melayani. Selanjutnya adalah selalu tunjukkan ketulusan kepada semua orang. Dalam hal ini, ketulusan dapat menghadapi keragaman pelanggan, bukan berarti memperlakukan mereka sama, tapi bagaimana menghargai keberagaman. Di mana kalau menurut kami dari perspektif operasional, KPKNL Jayapura dalam rangka memahami bahasa dan budaya, menetapkan inovasi sesuai dengan istilah yang ada. Contohnya seperti ada PACE untuk aplikasi dari buku tamu, atau program KPKNL berbagi yang disingkat KAKS atau KPKNL dalam bersedekah. Kemudian di sini adalah melibatkan pelanggan, menciptakan pengalaman. Di mana intinya adalah dengan melibatkan pelanggan secara lebih aktif, manfaat yang mereka rasakan adalah bisa menjadi lebih besar. Contoh yang paling efektif adalah bagaimana menindaklanjuti saran yang diberikan dari pengguna layanan dan memberikan penghargaan kepada pengguna layanan atas capaian yang ada. Seperti kalau misalkan di KPKNL Jayapura, KPKNL Award, dan sebagainya. Adapun juga dalam melibatkan pengguna layanan, di sini seperti contohnya kalau misalkan kita dulu waktu pada zaman IP, bagaimana sama-sama melibatkan juga dari sisi pengguna layanan, dari sisi pengguna,
pengguna jasa, di mana dalam hal ini mereka melakukan inventarisasi, kemudian kita melakukan penilaian. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Di sini ikuti skrip layanan Anda dengan alami. Pertanyaan pentingnya dari ini adalah, perlukah layanan distandarisasi ataukah sebaiknya di-customize sesuai dengan karakteristik pelanggannya? Kalau dikaitkan dengan pelayanan pada kantor operasional, di mana di sini kami melihat dari perspektif KPKNL Jayapura mempunyai inovasi percepatan layanan. Artinya di sini meskipun layanan tersebut ada standarisasinya, tetapi kami mempunyai inovasi percepatan layanan seperti yang tadi disebutkan tadi, penetapan dalam 1 hari, PSP cepat, dan sebagainya. Sehingga memudahkan pengguna layanan mendapatkan layanan yang lebih cepat dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Adapun hasil ukuran dari kepuasan pengguna layanan dapat diketahui oleh indeks kepuasan pengguna layanan, di mana untuk tahun 2022 sendiri indeks kepuasan layanan KPKNL Jayapura mencapai 4,96%. 4,96. Selanjutnya adalah kegagalan layanan bukanlah suatu pilihan. Jadi di sini dalam bukunya penulis untuk mencegah kesalahan dengan menggunakan metode POCAYOX, di mana metode Total Quality Management yang digunakan untuk mencegah kesalahan dalam proses manufaktur, di mana selain mencegah kesalahan dari sisi petugas, servis perusahaan, namun juga dari sisi pelanggan. Nah, KPKNL Jayapura memandang sini dari perspektif bahwa sebagai kantor operasional, untuk menghindari hal ini, jadi KPKNL Jayapura di sini mempunyai keterbukaan informasi terkait dokumen persyaratan, baik pelayanan lelang, pengolahan kekayaan negara, maupun layanan penilaian, yang diharapkan agar pengguna layanan pada saat pengajuan dapat melengkapi terlebih dahulu berdasarkan checklist yang ada atau daftar list kelengkapan dokumen yang akan diajukan. Kemudian yang selanjutnya, selalu siap menyelesaikan segala sesuatunya, di mana di era horizontal dituntut untuk selalu bisa setiap saat dalam melayani. Jadi contohnya berdasarkan pengalaman, di mana kalau misalkan di seksi teknis seperti PKN, penilaian dan lelang, pasti ada saja yang menghubungi di luar jam kerja. Jadi ini adalah mungkin tergantung dari pribadi masing-masing. Tetapi sebagai ASN yang melekat, status ASN yang melekat, tentu saja meskipun dihubungi di luar jam kerja, tetap dapat dilayani, tetapi berdasarkan atau mempunyai batas yang wajar. Contohnya kalau misalkan sudah jam 10 atau 11 yang waktu istirahat, mungkin itu sudah mengganggu seperti itu. Selanjutnya adalah bersikap terbuka. Izinkan pelanggan mengetahui apa yang seharusnya mereka ketahui. Di mana di sini pelanggan sebaiknya memang diberitahu tentang semua hal yang mereka berhak tahu, terutama dalam konteks layanan perusahaan. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, bagaimana di sini kantor operasional, dalam hal ini KPKNL, melakukan transparansi dan keterbukaan terkait layanan yang diberikan. Selanjutnya, jangan pernah mengecewakan pelanggan Anda, bahkan jika Anda sedang down. Di mana saat ini, dalam kondisi kritis, dalam buku ini, jangan tempatkan hal itu di depan pelanggan. Baik lewat raut wajah maupun sekedar gaya. Hal ini sejalan dengan program pembiasaan budaya di Kementerian Keuangan, di mana dalam hal layanan tetap melakukan dengan prinsip 3S, artinya senyum, sapa, salam. Dan pada perilaku utama, yaitu bersikap ramah dan santun meskipun dalam kondisi yang down.
Selanjutnya, hindari bias pribadi dalam melayani pelanggan. Artinya di situ tidak membeda-bedakan pengguna layanan dalam hal ini dan tetap melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kemudian menunjukkan kebaikan selanjutnya adalah menunjukkan kebaikan di setiap kontak layanan. Jadi pentingnya keramahan di setiap sentuhan sesuai dengan perilaku utama dalam nilai-nilai. Jadi kalau diimplementasikan ke kami, jadi sesuai dengan perilaku utama nilai-nilai Kementerian Keuangan, di mana dalam pelayanan dituntut untuk selalu bersikap ramah dan santun. Contohnya kalau dalam pelayanan di APT, tentunya kita dalam menghadapi pengguna layanan atau pengguna jasa selalu bersikap ramah dan santun dan selalu berusaha yang tadi, senyum, sapa, dan salam. Kemudian mempertimbangkan kebutuhan tersembunyi pelanggan dalam sebuah jenis layanan. Jadi di sini apa sih kita harus melihat apa sih kebutuhan yang tersembunyi yang dirasa pelanggan dalam semua proses layanan. Nah, di sini seperti kalau misalkan dalam praktik kami itu seperti tadi juga kayak mempercepat proses layanan SOP dengan membuat inovasi yang sudah diutarakan sebelumnya. Tadi seperti kalau misalkan KPKNL Jayapura terkait dengan pelayanan IPSP cepat atau mungkin layanan pra, pas lelang dan kemudian pasca lelang dan kemudian yang lainnya sehingga berpengaruh terhadap nilai kepuasan dari pengguna layanan tersebut. Selanjutnya adalah ketahui apa yang dirasakan pelanggan itu baik, mampu melayaninya itu hebat. Intinya adalah di sini memahami lalu melayani. Seperti yang tadi contohnya adalah bagaimana memudahkan pengajuan dari permohonan. Kalau misalkan dari sisi pengelolaan keuangan negara memudahkan pengajuan permohonan PSP, penetapan status penggunaan, di mana dokumen dapat diupload secara tidak disampaikan secara fisik ke kantor. Namun dengan adanya PSP cepat, pengguna layanan tidak perlu lagi mengantarkan dokumen secara fisik, cukup dengan mengupload dari tempat kerjanya saja dan diajukan nanti ke depannya dengan menggunakan aplikasi yang sudah nanti akan dapat pengembangan ini SIMAN 2 dan sebagainya kalau untuk pengelolaan keuangan negara. Hal ini adalah salah satu yang memudahkan pengguna layanan, di mana KPKNL Jayapura sendiri yang terdiri dari 495 pengguna layanan, yang tersebar di 4 provinsi, yang terdiri dari 19 kabupaten dan 1 kota, di mana kebanyakan perjalanan yang tempuh menggunakan angkutan pesawat udara. Jadi diharapkan di sini dapat mempermudah penggunaan layanan yang ada pada kantor operasional. Selanjutnya, terapkan layanan etis, hidupkan nilai-nilai perusahaan Anda. Di mana kalau dicocokkan dengan kantor operasional dan atau yang umum berlaku di kementerian, di mana nilai-nilai Kementerian Keuangan dan budaya organisasi berlaku di tempat kerja. Jadi seperti yang di awal kalau di KPKNL Jayapura pada setiap hari Senin diadakan kegiatan Senin Menawan pada pagi hari yang tentunya dalam acara tersebut salah satunya adalah membacakan nilai-nilai Kementerian Keuangan, kemudian ASN berakhlak dan budaya organisasi. Selanjutnya adalah menyebarkan semangat kepedulian kepada masyarakat. Jadi di sini kalau diaplikasikan ke KPKNL, di mana KPKNL dalam hal ini menyelenggarakan KPKNL berbagi.
atau KPKNL Amal dan Sedekah yang disingkat KAKS tadi. Jadi itu bagaimana memberikan bantuan kepada penduduk lokal dan sekitar untuk lebih mengenal KPKNL itu seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya adalah mendorong pelanggan untuk lebih sadar lingkungan. Di mana kalau di kami adanya aplikasi yang menunjang sehingga pemakaian kertas semakin sedikit. Dan mungkin jika ada dalam rapat-rapat kantor menggunakan gelas dan kertas dan meminimalisir pemakaian botol plastik agar menyukseskan program lebih sadar lingkungan. Mungkin seperti itu dari perspektif kantor operasional. Untuk itu kami kembalikan lagi ke Ibu Tika. Terima kasih. Ibu Tika izin suaranya tidak terdengar. Maaf, panitia. Apakah sudah terdengar? Siap, jelas. Mohon maaf. Menarik sekali pemaparan dari Michael dari sudut pandang KPKNL karena KPKNL ini berhadapan langsung dengan stakeholder. Tadi ada beberapa poin menarik dari Michael ya, bahwa dia mengatakan kita boleh loh melayani dengan berinovasi, tidak melulu sesuai dengan standar, sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih cepat dan stakeholder lebih terselesaikan masalahnya lebih cepat. Lalu juga tadi ada yang penting juga tentang keramah tamahan, senyum sapa salam. Jadi sebelum permasalahan diselesaikan, tapi keluhan atau pertanyaan itu diterima dulu dengan senyum sapa salam, keramahan dari petugas. Tentu itu sudah meringankan masalah yang dihadapi oleh stakeholder. Banyak sekali yang bisa didiskusikan dengan dua narasumber kita ini. Mungkin juga Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya sudah ingin bertanya, tapi tolong ditahan dulu karena nanti ada sesi untuk tanya jawab setelah jeda berikut ini, jeda spesial berikut ini. Dan tolong tadi juga disimak apa yang telah disampaikan narasumber karena nanti ada kuis yang berhadiah 3 buku untuk 3 pemenang. Setelah saya sebutkan tadi ada jeda spesial, maka silahkan Ajeng untuk menampilkan acara selanjutnya. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelum ke forum diskusi, terdapat satu monolog lagi yang akan disampaikan oleh Mbak Mutiara Maulidia Putri Jamali. Panitia bisa menampilkan CV dari Mbak Mutiara. Kita sapa dulu Mbak Mutiaranya. Selamat pagi Mbak Mutiara, apakah sudah bergabung bersama kita? Halo, selamat pagi Mbak Ajeng. Pagi. Suara Apakah saya terdengar? terdengar jelas? Ya. Oke. Bagaimana panitia? Sudah bisa menampilkan CV dari Mbak Mutiara? Menurut informasi ini, Mbak Mutiara lahir di Bandar Lampung 19 Agustus 1994, pendidikan terakhir S1 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Pekerjaan pernah bertugas di Kanwil DJKN Sulut Tenggo Malut dan sekarang bertugas di KPKNL Jakarta 3. Aktivitas dari Mbak Mutiara menarik sekali ya ini. Aktif di komunitas Kemenq Read Aloud, komunitas Porcaci Dongeng, dan komunitas Buka Buku Indonesia. Hobinya read aloud dan dongeng. Menarik sekali. Dan memiliki sertifikasi Read Aloud Think Aloud Trainer. Kita langsung saja, apakah ini tentang cinta lagi atau bukan monolognya? Langsung saja, Mbak Mutiara dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin ini kayaknya agak berbeda segmentasinya ya, genrenya dengan tadi. Baik, langsung saja saya bacakan surat saya untuk DJKN. Dear Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tercinta, walau bukan pilihan pertama, 8 tahun ini aku tetap cinta. Terima kasih ya sudah menjaga aset negara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih ya
sudah melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawaimu tepat pada waktunya. Terima kasih sudah mengurus hak-hak kepegawaian pegawaimu sesuai ketentuan. Terima kasih, terima kasih. Lelah pasti. Ya, memang tidak mudah menggembirakan berbagai pihak. Semoga diberkahi ilahi. Oh iya, ku dengar kita menjaga integritas. Itu bagus sekali. Mari junjung bersama ya. Jangan mudah tergoda sama janji gratifikasi, walau hanya sebiji kopi. Ku dengar profesionalisme dijunjung tinggi. Budaya data digalakkan. Tapi kok masih minta laporan data terus-menerus? Ku dengar sinergi terus berjalan, tapi kok sudah jadi rahasia umum ya, bendahara penerima tidak ada pembantu, bahkan harus punya 2 akun lelang sebagai asisten lelang. Pelaksanaan SOP belum menyatu, lain di ibu kota, lain di daerah. Ku dengar berikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa ini, tapi pengembalian uang jaminan masyarakat kurang diutamakan. Ku dengar kita ingin mencapai kesempurnaan, tapi kenapa masih membatasi ilmu hanya sesuai kebutuhan, hanya sesuai tugas dan fungsi saja? Ku dengar kita Kemenkeu satu Kemenkeu. Kenapa ingin berkembang di tempat lain malah dihadang-hadang? Oi, Ditjen KN, mau lebih dikenal masyarakat kayak Ditjen sebelah? Iya. Mau meraup PNBP sebanyak-banyaknya? Iya. Jangan lupakan dong fasilitasnya, pendukungnya, pegawainya, prosesnya. Ini kan bukan kisah Roro Jonggrang dan Badu Godoso. Buka beranda aplikasi Sakti. Mau masuk buat perencanaan. Anggaplah ini hanya bercanda, jangan dimasukkan ke hati. Tapi masukkanlah ke kebijakan. Selamat Hari Kekayaan Negara ke-17, satu tujuan DJKN, melayani lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini lebih ke isi hati pegawai DJKN ya, Mbak. Siap, siap. Berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu untuk Mbak Mutiara. Tepuk tangan secara virtual. Boleh diberikan. Terima kasih kepada Mbak Mutiara. Selanjutnya, untuk Bapak dan Ibu mungkin yang sudah tidak sabar untuk memberikan pertanyaan terbaiknya. Untuk itu, langsung saja saya kembalikan ke moderator kita. Kepada Ibu Tika, dipersilakan. Baik, oh Mbak Mutiara keren sekali telah mengungkapkan surat untuk DJKN. Sudah? Oke. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, setelah penampilan monolog tadi dari Mbak Mutiara, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi dengan 2 narasumber kita. Untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kesempatan bagi 3 orang bertanya. Cukup raise hand, lebih baik raise hand, atau bisa juga lah memasukkan pertanyaan di kolom chat. Kami akan memilih 3 orang penanya terlebih dahulu untuk dijawab oleh atau didiskusikan bersama dengan narasumber kita. Silahkan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin raise hand mengajukan pertanyaan? Baik, sudah ada 1, 2, kita persilahkan terlebih dahulu kepada Mbak Neni Puji Artanti. Silahkan Mbak Neni. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Puji Artanti dari KPKNL Palu. Oke, jadi sebenarnya belum selesai sampai habis baca bukunya ya. By the way, bapak-bapak sampai ibu-ibu yang pengen baca bukunya ada di Ipusnas, bisa kita pinjam secara gratis e-booknya. Nah, mungkin boleh diskusinya baik kepada Bu Rusma maupun kepada Pak Michael terkait pilar fairness. Jadi sini kan ada prinsip the ugly truth ya. Kalau di bukunya itu dicontohkan bagaimana PT Toyota Astra Motor itu
memberikan edukasi ke masyarakat, walaupun fakta-fakta yang disajikan itu tidak semuanya menyenangkan, tapi the ugly truth ini tetap harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, mungkin kalau berkaca kepada tugas dan fungsi kita gitu kan, kadang ada beberapa hal yang masuk ke informasi yang dikecualikan, sesuatu yang sebenarnya tidak bisa nih kita sampaikan kepada masyarakat, tapi frekuensi pertanyaan itu lumayan besar nih kepada, misalkan kepada KPKNL, seperti bagaimana para debitur atau masyarakat pada umumnya bertanya apakah objek lelang tertentu laku atau tidak, pemenangnya siapa, itu kan pertanyaan cukup banyak kita terima ya, sedangkan dari sisi regulasi kita itu tidak bisa menyampaikan itu. Jadi kan kita harus menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan nih kepada masyarakat ya. Nah, bagaimana mendeliver the ugly truth ini kepada masyarakat dengan tetap mengutamakan pilar-pilar yang lain atau prinsip-prinsip yang lain yang mengutamakan servis kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Nini. Kemudian saya persilahkan kepada Mas Fahri Nur Faiz untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada dua narasumber kita. Siap, mohon izin. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bu Rusma dan Pak Michael. Sebenarnya saya belum membaca buku yang di bawah ini. Cuman tadi saya agak cukup tertarik dengan di slide terkait dengan kepedulian. Dimana kan tadi disampaikan ada ketika kita melayani itu kita mempertimbangkan kebutuhan tersembunyi pelanggan dalam semua proses layanan kan. Kalau dalam bayangan saya kan berarti ini untuk orang-orang yang punya empati yang tinggi ya untuk bisa memahami apa yang tersirat dari orang-orang tersebut. Nah, pertanyaan saya itu, apakah hal tersebut tuh sebenarnya bisa dipelajari ya terkait dengan kita mempertimbangkan kebutuhan tersendiri atau berdasarkan pengalaman atau itu memang nature-nya dari orang-orang aja, orang-orang yang tertentu yang bisa gitu untuk mendapatkan kompetensi tersebut gitu. Untuk ketika melayani kita bisa go beyond untuk mempertimbangkan kebutuhan yang lebih dalam lagi. Jadi pertanyaannya apakah itu bisa dipelajari ataukah hanya lewat pengalaman atau itu datang dari karakter orang tersendiri yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fahri. Yang ketiga, yang terakhir di sesi ini dari Tarisa Monita, silahkan bertanya langsung. Halo, selamat pagi. Saya ingin bertanya. Halo. Sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tarisa Monita. Saya magang di sini dari kampus Presiden University. Nah, saya ini mau bertanya untuk kedua narasumber. Menurut Bapak Ibu yang terhormat, mana sih pilar yang paling utama dan paling penting di antara keenam pilar? Dan juga mana sih prinsip yang paling utama di antara ke-18 prinsip? Sepertinya sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bu Rusma maupun Mas Michael, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang mana dulu nih yang mau dijawab? Pertanyaan pertama mungkin ya. Ya, Dari baik. Neni, tentang fairness, tapi ada informasi yang tidak selalu bisa disampaikan seperti itu, tapi sering ditanyakan. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya, saya duluan ya, Mas Michael ya. Ya, iya. Silakan, Mbak Bu. Tika. Ya, makasih. Mbak Neni, KPKN Palu ya, saya kenal Mbak Neni itu cuma di medsos aja ya, baru sekarang ketemu secara virtual. Kenal di medsos apa di IG ya, karena saya nggak main Facebook. Ya, baik, pertanyaannya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya. Banyak sekali informasi yang dikecualikan sebenarnya ya, tapi menurut masyarakat itu perlu diketahui gitu. Padahal sebenarnya itu menyangkut suatu kerahasiaan ya, atau suatu hal yang lebih besar yang harus kita utamakan, itu ketahanan nasional sebenarnya kan itu. Nah, kalau dari pengalaman pribadi ya, ini beberapa informasi dikecualikan, tapi kita harus juga memenuhi
keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi tertentu. Nah, inilah pentingnya kita meningkatkan kompetensi di bidang komunikasi. Ada dalam komunikasi itu namanya menyampaikan informasi secara asertif. Nah, nanti bisa kita Google ya gimana cara, sebenarnya itu kuncinya. Jadi memang kalau di Permen Pan-RB itu ada salah satu kompetensi di bidang komunikasi di mana kita bisa mencapai kemampuan kompetensi komunikasi secara asertif. Mungkin itu Mbak Neni ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan informasi yang sulit menjadi mudah. Nah ini butuh kalau kita breakdown lagi ya, namanya strategi komunikasi itu kita akan membuat itu. Tapi rumahnya itu kita sebagai pegawai itu harus memiliki kompetensi komunikasi yang asertif. Nah, ini nanti tanya Pak Agung tuh jago itu Pak Agung. Mungkin itu dari nanti mungkin Mas Michael bisa dijawab ya. Kemudian yang kedua dari Mas Fahri, KPKNL mana Mas Fahri? Dari kantor pusat, Bu. Bagian SDM, Bu. Kantor pusat. Ya. Kantor pusat ya, empati ya. Dari bagian SDM, Bu. Bagian SDM ya. Ini empati ini sebenarnya kan tadi ini blueprint manusia ya ada gitu ya. Sebenarnya kita semua itu ada dalam diri kita ya, punya rasa empati, rasa apa namanya, asa asi dan asu tadi sebenarnya kan itu ya. Cuman dan kalau kita lihat di pelajaran sekolah ya susah gitu ya cari mata kuliah atau mata pelajaran itu. Tapi sebenarnya itu bisa kita pelajari Mas Fahri ya. Ini saya belajar pengalaman pribadi ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan empati yang ada dalam blueprint kita, dalam diri kita tuh meningkat gitu. Bagaimana kita berempati, apalagi tugas yang sifatnya supporting ya. Supporting itu kan butuh view cara pandang yang tidak holistik lagi kalau menurut saya ya. Tapi kita sudah harus melihat sudut yang holografik. Karena saya pernah di sekretariat ya, jadi kita melihat atau mau menyelesaikan masalah itu dengan melihat berbagai sisi, bukan lagi holistik, tapi udah holografik. Nah itu salah satunya tuh ada empati. Nah empati ini sebenarnya bisa kita pelajari dan kita juga bisa mengajarkan. Kita mungkin sebagai role model ya, kalau di kantor itu ada role model itu bisa mengajarkan cara meningkatkan empati. Tapi memang kalau dari sisi konstruksi budaya dan sosial, ini empati ini memang dari keteladanan sih itu ya. Bisa jadi Mas Fahri ini sebenarnya sudah mengajarkan cara berempati kepada teman-teman sekitarnya mungkin sebenarnya itu. Dan kita juga mencari role model bagaimana meningkatkan empati. Jadi intinya sebenarnya bisa dipelajari. Kemudian yang ketiga, Mbak Tarisa Monita ya. Yang mana yang penting ya? Itu kalau Hermawan itu kan bikin lingkaran itu. Kalau dari penjelasan saya itu dari satu tuh harus kedua, dua tuh harus ketiga, tiga tuh nanti hasilnya adalah yang keempat, keempat itu yang kelima. Ini sebenarnya kalau dirangkum ya tadi ya, jadi sili asa, sili asi, dan sili asu penting semua. Gimana ya Mbak Tarisa ya? Itu ya mungkin tadi Mas Michael bisa menambahkan. Jadi memang buku ini bagus ya, Mbak Tarisa ini kan Gen Z ya. Berarti ini walaupun buku ini dari tahun sudah cukup lama ya, tahun 2012, tapi benar-benar Hermawan Kertajaya itu menunjukkan kemampuannya ya sebagai seorang pakar pemasaran masa depan, benar. Walaupun belum ada COVID, tapi sudah melihat gitu bahwa nanti kita akan memasuki beberapa era ke depan. Ini luar biasa. Mungkin dari saya Mbak Tika ya, terima kasih. Apabila ada yang kurang puas nanti bisa japri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Mas Michael akan menanggapi pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Silakan. Baik, mohon izin, Tika. Jadi terkait pertanyaan pertama, izin tambahan sedikit juga, dan memang benar yang dikatakan oleh Ibu Risma tadi, berdasarkan pengalaman kami di kantor operasional, banyak terjadi kayak macam pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak dapat disampaikan karena keterkaitan regulasi. Contohnya seperti kalau pas pengajuan nilaian berapa sih harga
nilai ini berapa barang tersebut, atau misalkan tadi juga harga lelang itu berapa gitu, yang memang tidak bisa disampaikan. Jadi di mana hal yang paling penting memang adanya perlu komunikasi yang baik. Bagaimana kita menyampaikan kepada seorang tersebut yang bertanya dengan baik, tentunya dengan sopan dan ramah, sehingga bisa dia sadar bahwa hal-hal itu atau apa namanya pertanyaannya itu tidak dapat disampaikan seperti itu. Yang kedua, terkait dari pertanyaan dari Pak Fahri, artinya kepedulian. Apakah bisa dipelajari atau dari pengalaman? Kalau menurut saya itu bisa dipelajari dan juga dari pengalaman. Seperti contohnya, misalkan kami atau saya waktu pada saat melaksanakan pelayanan di APT, kemudian satker dari Pelabuhan Badai datang, di mana jaraknya antara Jayapura dan Pelabuhan Badai itu jauh. Jadi Pelabuhan Badai itu terletak di bagian Papua Selatan, di mana dari kota Merauke sendiri membutuhkan jarak sekitar 600 km untuk dapat ke Pelabuhan Badai. Itu pun ditempuh di aliran sungai di Merauke sana. Jadi bagaimana kita peduli terhadap apa yang nanti dibutuhkan oleh Pelabuhan Badai terkait adanya informasi dan sebagainya, ataupun seperti teknis kayak macam membutuhkan layanan dari sisi PKN seperti adanya kesalahan penginputan di dalam aplikasinya dan sebagainya, itu bisa kita sampaikan dan kita bantu seperti itu. Selanjutnya untuk dari pertanyaan dari Mbak Clarissa, di manakah menurut prinsip yang utama? Kalau menurut saya tentunya kembali lagi di mana di nilai-nilai Kementerian Keuangan. Artinya di situ tertuliskan yang terutama yang nomor 1 disampaikan oleh Bapak Hermawan Kertajaya dalam buku Service with Karakter ini. Kalau saya juga mengaitkannya itu tentunya berbicara integritas, bagaimana kita terutama yang paling sulit itu adalah jujur, dan juga di situ juga ada dikatakan bahwa jujur dan dapat percaya. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Super sekali jawabannya. Tadi Bu Rusma sempat menyinggung bahwa kalau di buku ini kan dibahas tentang karakter ya. Tadi Bu Rusma di poin pertama menyebutkan tentang kompetensi skill berkomunikasi. Ini bisa juga nih untuk tim bedah buku dimasukkan untuk tema bedah buku berikutnya tentang skill komunikasi yang asertif seperti apa, kita bisa bahas berdasarkan referensi yang ada di buku. Selanjutnya masih ada waktu, kami akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya lagi. Sudah ada yang raise hand, saya lihat dari Pak Eri. Pak Eri silahkan on mic untuk bertanya langsung. Siap. Selamat siang untuk Bu Risma di waktu Indonesia Tengah dan juga Pak Michael di waktu Indonesia Timur. Salam dari saya. Saya tertarik sekali dengan kata-kata yang Pak Michael sampaikan tadi, yaitu terkait Pokayok. Nah, Pokayok. Kalau saya mengenalnya namanya Pokayoke dalam bahasa Jepang. Artinya mistake proofing. Dalam melayani ini memang sehari-hari saya karena adalah pengendara KRL, Pokayoke ini selalu saya alami. Karena dari jauh saya melihat apabila lampu merah yang kecil-kecil di atas di sebelah pintu gerbong itu masih menyala semua, berarti itu pintu masih terbuka. Tapi begitu mati, itu pasti pintu akan tertutup. Jadi saya melihat Pokayoke ini, mistake proofing ini tidak melulu pencegahan sepertinya, tapi juga ada dimensi pasca kegiatan. Jadi ada 2 dimensi. Nah, menurut Bu Risma dan Pak Michael yang saya kenal ini dulu di Biak, kemudian pernah ke Makassar ya Pak Michael ya, sahabatnya Pak Haryanto, teman saya. Kalau Bu Risma dulu hitung-hitungan uang dengan saktinya. Ketemu lagi. Nah, saya ingin melihat
korelasi antara Pokayoke dengan service with karakter ini dengan apa yang kita alami bersama di DJKN. Sehingga saat kesalahan terjadi kita sudah bisa kita atasi, ataupun sebelum terjadi kesalahan kita sudah ketahui terlebih dulu, jadi sudah ada notifikasi. Nah ini yang kebetulan setiap hari saya alami dengan kereta listrik. Demikian dari saya, terima kasih Mbak Tika, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eri. Sudah ada yang raise hand lagi, silahkan Pak Farid untuk on mic. Tampaknya beliau masih on call. Siap, izin mohon maaf Mbak Tika, tadi ada telepon. Mewakili dari Gen Z ya Mbak Tika ya, izin Mbak Tamara dan Pak Michael. Ya. Saya ingin ikut bersumbang suara. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat tim dan panitia yang telah mengadakan kegiatan ini. Bang Munji dan teman-teman semuanya, Bang Raisa segala macam, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau meluangkan waktu untuk membuat kegiatan ini. Terus tujuan saya untuk mengangkat tangan, jadi saya ingin bertanya, mungkin kita sedikit agak geser sedikit. Yang pertama adalah tentang karakter. Sebagaimana Mbak Tamara sama Pak C. Michael ketahui bahwa karakter itu adalah bawaan biasanya. Terkadang karakter itu bisa dimanipulasi. Kenapa bisa dimanipulasi? Misalnya dulu ada orang yang mengatakan bahwa itu si Farid dulu di Bukit Tinggi dia rajin, tapi kok sekarang di kantor pusat kok dia malas ya, gitu kan. Apalagi terkait dengan pelayanan. Nah, karakter itu apakah dapat dimanipulasi? Mengingat bahwa tidak semua orang memiliki karakter untuk melayani sebagai mana yang kita inginkan oleh organisasi. Menurut pendapat Mbak Tamara sama Kakak Michael, bagaimanakah menanggapi hal tersebut? Apakah karakter untuk melayani tersebut hanya untuk orang-orang tertentu saja? Untuk orang-orang yang mau misalnya untuk melayani, apalagi kami di sekretariat yang memang pada dasarnya melakukan pekerjaan untuk sebagai dukungan teknis dan layanan-layanan. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid atas pertanyaannya. Ada lagi satu lagi, kami berikan kesempatan kepada yang raise hand. Silahkan Johan untuk on mic. Terima kasih moderator. Suara saya apakah jelas? Jelas. Ya, baik. Mungkin yang pertama saya menimbalin tadi yang Pak Farid sampaikan. Tadi katakan ada, kalau kita mungkin tahu kan ada introvert dan extrovert ya. Mungkin kalau yang extrovert mungkin akan lebih mudah ya dalam rangka memberi layanan karena dia sukanya intinya mengapresiasikan dirinya melalui hal-hal komunikasi dan sebagainya. Nah, yang introvert ini bagaimana sih? Apakah di buku juga disampaikan cara orang-orang introvert yang biasanya pendiam, tapi dia harus memberi layanan? Yang pertama. Yang kedua, yang terkait ini kan tadi di materinya kan sifat-sifatnya tersebut kan positif semua ya. Sementara tentu ya manusia atau dalam rangka kantor pasti kan ada hal-hal yang takut. Misalnya kita sudah memberikan pelayanan yang baik, tapi orangnya nggak puas atau dan sebagainya ya. Kemudian sudah dijanjiin bahwa besok selesai nih, ternyata ada force majeure atau apa, jadi nggak bisa selesai ya. Apakah di buku tersebut juga diberi solusi bagaimana sih cara jika kita tadi kan tidak boleh berbohong terus harus menepati janji gitu ya, ternyata kita nggak bisa menepati janjinya, apa sih yang harus dilakukan, terus solusinya gimana dan gimana sih cara preventifnya agar tidak terjadi lagi. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kepada 3 orang penanya segera saja bisa dijawab oleh 2 narasumber kita. Pertanyaan dari Pak Eri, siapa dulu nih? Bu Rusma atau Michael dulu? Bebas. Kalau yang nyebut tadi saya dengar Pak Michael, boleh dari Pak Michael dulu. Oh ya, Pak Michael tentang apa tadi? Mistake proofing ya? Pokayoke, mistake proofing. Pokayoke, sejepang ya Pak? Ya, bahasa Jepang.
Baik. Terima kasih Pak Eri atas pertanyaannya terkait Pokayoke. Jadi di sini kan dibahas tentang bagaimana dilihat dari 18 prinsip. Tadi adalah kegagalan layanan bukanlah suatu pilihan, yang dimana penulis bagaimana di situ penulis mencegah kesalahan dengan menggunakan Pokayoke ini. Nah, kalau di kita secara real itu kan dalam arti ada juga namanya juga mitigasi risiko, di mana kita melihat hal-hal yang dapat berpotensi ke depannya menyebabkan kegagalan bisa langsung kita mitigasi. Contohnya mungkin kalau misalkan sebelum adanya hal yang tidak baca atau gagal, itu contohnya seperti keterbukaan layanan. Jadi di mana tidak ada yang tidak diketahui, artinya seperti adanya norma waktu, kemudian SOP layanan berapa hari, dan kemudian dokumen-dokumen apa saja yang nanti disampaikan, dan juga melihat atau memetakan juga apa namanya risiko-risiko dari layanan-layanan yang ada. Seperti itu Pak Eri, kalau menurut saya. Apakah mau lanjut ke pertanyaan kedua langsung? Apa Bu Rusma ingin menambahkan di pertanyaan Pak Eri? Saya menjawab yang kedua ya, Mbak Tika ya. Oke, dari Ya. Pak Farid ya Bu. Ya, Pak Farid. Sehat Pak Farid? Meta. Harus sehat. Ya, Pak Farid, terima kasih pertanyaan ini. Saya siapkan jawaban sampai 2 lembar nih sebenarnya, tapi saya bacakan dikit ya. Apa ya, nanti kita jawabin aja. Ya, apakah karakter itu bisa dirubah ya? Maksudnya ya, bukan dimanipulasi ya, dirubah ya. Dirubah. Jawabannya bisa, tapi sementara. Karakter itu bisa, tapi sementara. Ini pengalaman saya pribadi ya. Tapi sementara. Nah, ini seperti film sebenarnya. Di film itu kan aktris, aktor itu kan bisa bermain pada saat itu. Tapi sebenarnya karakter atau identitas itu kan melekat ya, melekat, dan itu terbentuk dari proses yang lama, dari masa tumbuh jasad kita, tumbuh kembang kita gitu. Jadi sebenarnya karena sudah lama bersamaan dengan jasad kita tumbuh kembang, dan itu sama juga dengan perkembangan jiwa dan pikiran yang melekat pada diri kita. Jadi gitu. Jadi sebenarnya bisa sementara. Nah, ini kalau dirubah secara terus-menerus, jadi berarti prosesnya harus terus-menerus gitu ya. Ini pengalaman menurut saya. Mas Farid ya, simpel, 2 halaman sebenarnya. Ya. Kemudian Mas Johan dari KPKNL mana, Mas Johan? KPKNL kantor pusat, Bu. Oh, dari kantor pusat. Iya. Ya, tadi tidak disebut ya. Dari kantor pusat menanyakan, kita sebenarnya sudah menyampaikan informasi atau memberikan layanan yang terbaik ya, tapi ada aja gitu ya stakeholder yang kurang puas ya. Nah, ini yang pertama gini, tadi ada di bukunya Hermawan ya, di karakter yang nomor 1 tuh ada di penjelasan, ada di halaman berapa ya, itu ada maskapai penerbangan itu, ini contoh yang ada di buku, maskapai penerbangan itu kan terlambat ya, ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan, dia menyembunyikan penyebab telatnya, misalkan karena masalah teknis, dia menyembunyikan informasi tersebut kepada pelanggan, tapi menggantikan dengan memberi makanan. Nah, itu pelanggan tidak tahu ada permasalahan teknis, tapi tiba-tiba diberikan makanan. Atau pilihan kedua, bagi maskapai tersebut, menyampaikan apa adanya bahwa ada permasalahan teknis, tapi juga dikomunikasikan secara asertif dan diberikan misalkan snack atau apa gitu ya. Nah, ada 2 pilihan, menyembunyikan informasi atau menyampaikan apa adanya. Nah, ternyata dari survei yang dilakukan itu yang pilihan yang kedua itu yang terbaik, itu prinsip pertama ya. Jadi kita menyampaikan apa adanya. Yang kedua, kalau saya pelajari ya. Rusak ntar di sini.
Yang kedua, Udah siapa yang nyangkut? Kasihan banget. ya, ada pepatah atau quotes dalam bahasa Arab ya, fahmu sual niaful ijabah. Artinya, memahami masalah adalah setengah jawaban. Nah, ini jadi ketika stakeholder kita menyampaikan permasalahan, terlepas ya, kita kadang tidak tahu ada permasalahan di belakangnya, ada masa di rumah tadi macet atau apa gitu ya. Tapi ketika stakeholder kita menghadapi stakeholder, kita minimal ya menguasai atau memahami masalahnya. Itu sebenarnya sudah mendapatkan setengah jawaban untuk stakeholder tersebut. Nah, ini untuk stakeholder seperti ini kita nggak tahu ya sebelumnya ada masalah apa. Ini kita emang butuh kesabaran dan ketelitian seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang tak mungkin ya, Mas Johan ya. Ketika kita memberikan layanan kepada stakeholder, pasti kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, mungkin demikian ya dari saya, Mbak Tika. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu dari Mas Johan. Kalau orang introvert, kan tentunya tidak semudah orang ekstrovert dalam memberikan pelayanan yang ramah seperti itu, Mas Johan menyatakan. Nah, bagaimana nih Bu untuk orang yang introvert gitu? Introvert ini kayaknya menurut saya ya ada tingkatannya ya. Seperti apa gitu kan, macam-macam ya, ada tingkat yang 1, 2, 3 lah gitu ya kalau kayak pesan makanan gitu. Nah, ini kita sebagai role apa pimpinan ya, sebagai pimpinan ya harus memberikan treatment sesuai personal tersebut. Jadi seperti anak kita ya, kalau saya pribadi tuh melihat staff saya itu seperti anak saya. Anak saya sendiri gitu. Apa saya sebagai seorang ibu, anak saya pasti memiliki karakter dan kelebihan masing-masing. Jadi kita melihat teman-teman kita, anak-anak kita tuh positifnya, kelebihannya tuh apa? Setiap manusia itu kan pasti punya kelebihannya, itu apa yang kita explore, kita treatment gitu. Nah, jadi tidak bisa disamaratakan ketika kita mentreatment atau mengencourage ya, memberdayakan, memperkuat staff yang satu dengan yang lain. Itu tapi pada intinya kembali lagi kepada blueprint manusia itu ada namanya ingin membantu kepada sesama, itu pasti ada. Nah, ini kita explore bagaimana. Makanya kita tuh peningkatan kompetensi sebenarnya kan, makanya bahasa yang digunakan itu kompetensi. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu meningkatkan kompetensi, sebenarnya ada kekuatan dalam diri kita yang bisa dieksplor. Nah, ini kan sudah dilakukan sekarang ya, talent itu kan sebenarnya kita sudah memiliki kayak daya kompetensi masing-masing. Nah, ini dieksplor oleh bagian SDM. Nah, ini sebenarnya itu bagaimana kita menguatkan kelebihan atau memperkuat kelebihan kita untuk organisasi. Mungkin demikian ya, Mbak Tika ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rusma dan Michael. Sayang sekali waktu untuk tanya jawab sudah habis. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaan. Terakhir Bu, sebelum kuis yang sudah ditunggu-tunggu, silahkan kepada Bu Rusma dan Michael untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang atau kesimpulan tentang buku ini. Mas Michael duluan, mau duluan? Silakan. Baik. Ya, Bu. Jadi berdasarkan yang saya baca di buku ini, Servisi Karakter, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan antara bisnis dan sektor itu adalah berbeda. Di mana bisnis itu, kalau dikatakan dalam buku ini adalah bagaimana mendapatkan kepercayaan dari pelanggan sehingga bisa mendapatkan, mempertahankan dan meningkatkan konsumen. Sedangkan dari sektor publik, tujuan dari pelayanan adalah untuk mendapatkan kepuasan dari pengguna layanan sehingga nilai yang didapat yakni puas atau tidak puas. Sehingga dapat dikatakan bahwa 6 pilar karakter yang dijabarkan ke dalam 18 prinsip keberhasilan layanan itu sebenarnya dapat diterapkan ke dalam pelayanan publik yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya organisasi yang berlaku di sektor publik. Mungkin
Itu kesimpulan dari saya. Ya, setuju sekali bahwa walaupun ini adalah buku bisnis dan ini prinsip-prinsip yang biasa diterapkan dalam bisnis, tapi relevan untuk diterapkan dalam pekerjaan kita selaku pemberi layanan di JJKN ya Bu ya. Selanjutnya Bu Rusma mungkin ada yang ingin disampaikan Bu? Ya, baik Mbak Tika. Pertama saya mengucapkan selamat Hari Kekayaan Negara untuk kita semua. Semoga DJKN semakin kuat dan berjaya. Teman-teman, semua pembahasan mengenai service with karakter ini, saya sangat berharap tidak berhenti sampai kegiatan bedah buku ini selesai. Tapi ada kelanjutannya, yaitu bagaimana kita membina atau meningkatkan karakter yang 6 tadi yang sudah disampaikan oleh Hermawan. Ini sudah kita kuasai atau belum? Kalau belum, mungkin kita sama-sama bisa memfollow up. Kemudian kegiatan ini secara langsung merupakan kelanjutan ya. Sebenarnya Mbak Tika, saya tuh kemarin di Klatim 3 itu akper saya tentang sistem pasca mutasi. Nah, salah satunya adalah kegiatan pembekalan. Nah, ini sebenarnya ini langsung inline dengan aksi perubahan itu bagaimana meningkatkan kinerja pegawai, khususnya kinerja lelang. Mungkin closing dari saya demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Michael dan Bu Rusma yang telah membedah buku ini untuk kita, telah berbagi, telah menginspirasi kepada kita semua tentang prinsip-prinsip dalam bisnis sebenarnya, tapi sangat bisa diterapkan dalam melakukan pelayanan kita di DJKN. Kita telah mendengar dua perspektif, baik pelayanan di Kanwil maupun pelayanan di KPKNL. Saya selaku moderator dan mewakili dua narasumber kita mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama sesi diskusi maupun sesi bedah buku oleh dua narasumber. Selanjutnya Ajeng siap-siap untuk melanjutkan acara selanjutnya yaitu kuis. Silakan Ajeng untuk melanjutkan acara. Terima kasih, Bu Tika. Tapi sebelumnya Bapak Ibu telah hadir di tengah-tengah kita semua, Bapak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selamat datang dan selamat pagi, Pak Rio. Dan Selamat pagi. Pagi, Bapak. Dan tak lupa berikan tepuk tangan yang paling meriah juga secara virtual kepada narasumber kita, Ibu Risma, Bapak Michael, dan juga kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Sangat menarik sekali ya, ternyata mohon kepada para hadirin untuk bisa mute-kan akunnya. Baik, sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Ternyata satu buku bisa memiliki perspektif yang berbeda-beda dan diimplementasikannya juga dengan banyak cara. Kata-kata yang saya paling ingat juga dari buku ini, waktu saya baca itu, ada kata-kata yang mengatakan honesty is a policy. Yang tadi mungkin sudah disampaikan ya, bahwa kejujuran dan keterbukaan sangat penting dalam pelayanan. Ini menyadarkan saya juga buku ini ternyata bukan cuma relate dengan tugas dan fungsi kita sebagai ASN, tapi juga sangat berkaitan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Sangat keren sekali. Selanjutnya, karena telah hadir Bapak Rionat Silaban, dipersilakan kepada Bapak untuk dapat menyampaikan closing statement bersama pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Ajeng, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan di DJKN dan juga para narasumber yang melakukan pembedahan buku Service with Karakter. Sama-sama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas acara penyelenggaraan bedah buku ini sebagai rangkaian dari Hari Kekayaan Negara di tahun 2023. Buku ini yang berjudul Service with Character ini selaras dengan tema Hari Kekayaan Negara, di mana DJKN itu satu tujuan DJKN melayani lebih baik. Bapak Ibu tadi kita sudah dengar bedah bukunya, memang intinya adalah Service with Character itu didasarkan pada pelayanan yang berasal dari karakter dan nilai-nilai integritas dari pribadi kita. Sehingga ini membuktikan bahwa karakter itu matters dalam pelayanan publik.
Yang utama yang ingin saya sampaikan juga adalah jangan pernah kehilangan kewaspadaan. Jadi ketika kita melayani, kita tetap mengingat untuk mengedepankan karakter kita. Kadang-kadang we let ourselves loose gitu, sehingga itu yang menyebabkan pelayanan kita tidak berasal dari karakter atau nilai-nilai integritas kita. Sebagaimana kita ketahui, disiplin itu kan penting. Jadi itu harapan saya. Semoga seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Rusma ya, ini bedah buku ini penting untuk mendapat artinya, tapi yang lebih penting itu adalah kita bisa menjiwainya sehingga ini bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, dan melalui kegiatan ini saya berharap DJKN akan menjadi organisasi yang lebih baik. Dan hal-hal seperti ini penting dari waktu ke waktu sebagai reminder kita sebagai pelayan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Riyadot Silaban yang telah bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada Bapak untuk meninggalkan Zoom jika terdapat kegiatan lain, Pak. Baik, terima kasih. Aku izin ya. Iya, Pak. Selamat pagi, Siap. mari. Nah, selanjutnya, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian yang tadi mungkin sudah di-spoiler oleh Ibu Tika, selanjutnya terdapat kuis seru nih melalui Kahoot, dan kepada Bapak Ibu yang dapat menjawab yang paling cepat dan tepat bisa membawa pulang buku yang telah kita bedah tadi. Karena kuis ini menggunakan Kahoot, mohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan gadgetnya masing-masing, membuka kahoot.it dan memasukkan PIN yang telah tersedia. PIN-nya 3729993 atau bisa menggunakan barcode. Menunggu untuk peserta join. Akan ada 3 pemenang dari kuis ini yang nanti akan membawa pulang buku yang telah kita bedah tadi. Mungkin tadi ada yang bilang buku ini udah susah ya untuk didapat. Jadi ini adalah kesempatan untuk mendapatkan buku tersebut. Ada di Ancestro. Atau sudah 32 peserta? Kita akan menunggu. Mungkin 1 menit lagi ya untuk kita mulai kuisnya. Baik, oke, kita bisa mulai kuisnya dari sekarang.
Pertanyaan pertama. IKPL DJKN tahun 2022. Kira-kira berapa, Bapak Ibu? Wih, Mbak. 4,43. Dikit lagi. Dikit lagi. Cuman satu orang yang benar. Ini memang agak susah ya, karena oke. Kepada Bapak Ox, ini siapa nih? Saudara Ox. Oka. Ya, OKS. Berada di peringkat pertama. Pertanyaan selanjutnya. Nah, berdasarkan buku yang dibedah kali ini, pelanggan adalah raja Anda. Benar atau salah? Benar atau salah? Pelanggan adalah raja. Ini quotes-quotesnya yang begini ya, pelanggan adalah raja. Tapi apakah buku ini menyatakan pelanggan adalah raja? Ya, salah ya. Ada 25 orang yang benar. Kita lihat siapa yang berada di podium. Oke, masih OKS. Disusul dengan Prex, Momot, Bayu, dan Kanun. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jumlah pilar karakter yang dibahas dalam Service with Karakter. Ayo, ada berapa? Biasa ya, dengan ganda. Ada 6 yang dikembangkan menjadi 18. Bisa pakai angka, bisa pakai tulisan. Siapa yang pertama? Momot. Ini sudah berubah ya podiumnya. OKS sudah tidak ada di podium. Lanjut dengan Prex, Kanun, dan Dian Sastro. Ayo Dian Sastro. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, ini double point ternyata. Apa prinsip keberhasilan layanan di era horizontal menurut Service with Karakter? Delapan belas tambah 2 kali 0. Betul. Totalnya ada 18. Ada berapa orang yang benar? 9 orang. Prex menjuarai pada saat ini disusul oleh Kanun, Pojok Baca, Yuhu, dan Meramaikan. Pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan kerja para pengisi acara, urutan dari yang paling timur ke paling barat adalah urutan. Ini menguruti. Siapa tadi yang paling barat? Jadi ini memang pengisi acara ini cukup ini ya, cukup menarik karena berada di seluruh Indonesia. Kita terbatasi oleh 3 zona. Yang paling timur ke paling barat. Aduh. Ada 10 orang yang benar. Ya ini langsung ke saya. Nih, Kakak Michael dari Jayapura. Dari Jayapura mana suaranya? Terus tadi Mas Dava dari KPKNL Palu. Ibu Mutiara dari... Mana tadi Ibu Mutiara?
KPKNL Jakarta 3. Oh, Jakarta 3. Terus Jakarta saya 3. dari KPKNL Banda Aceh. Siapakah yang beruntung pada kali ini? Kanun. Dilanjutkan Frex, Yuhu, Ilalang, dan Pojok Baca. Pertanyaan selanjutnya. Siapa nama penulis ini? Ini sangat jelas ya. Lihat. Apakah ini Bapak Hermawan Pratajaya? Atau Terelie? Ternyata ini adalah pertanyaan jebakan karena adalah yang ditunjuk oleh Raditya Dika. Ada 13 orang yang benar. Siapa yang menjajaki podium? Apakah ini masih sama? Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya. Dengarkan dengan seksama. Tema HORI ke-77 adalah Kemenkeu melayani lebih baik. Apa kepanjangan HKN? Yeay. Ini tadi mungkin cepet-cepetan ya, ada yang udah kepencet Kemenkeu melayani lebih baik. Siapakah pemenang kita? Pada pagi hari ini yang tidak ada teks dengan poin 5.740 disusul dengan Yuhu 5.757 dan yang di peringkat pertama dengan skor 5.995. Tepuk tangan untuk ketiga pemenang kita. Mohon untuk para pemenang di screenshot ini layarnya dan menghubungi panitia untuk pengiriman buku yang tadi telah kita bedah. Selamat kepada pemenang. Jangan lupa untuk menghubungi panitia untuk terkait pengiriman barang buku yang tadi telah kita janjikan. Nah, selanjutnya kepada peserta saya ingatkan kembali untuk dapat mengakses bahan materi, resensi, dan evaluasi pada link yang telah disediakan di kolom chat. Sudah dikirim oleh panitia. Nah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menambah rasa semangat melayani untuk mewujudkan satu tujuan DJKN melayani lebih baik. Saya selaku pembawa acara bersama panitia memohon maaf jika terdapat salah kata dan hal-hal yang dirasa kurang dari kegiatan acara hari ini. Selamat Hari Kekayaan Negara yang ke-17. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diizinkan bertemu di Hari Kekayaan Negara selanjutnya. Izin saya menutupnya dengan pantun kembali. Mohon untuk kontribusi cakepnya, kalau boleh. Ke India bareng Anya. Cakep. Jangan lupa main ke Mumbai. Cakep. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. See you next time. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.